Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rini Latifah dari kelas Broiden. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas ujian praktik Computer Vision, yaitu Computer Aided Recognition Animal Image Classification. Di sini merupakan bagian dari Computer Vision Flow, dimulai dengan yang pertama itu data collection, kemudian dilanjutkan dengan data preprocessing, lalu feature extraction, kemudian transformation, selanjutnya dilakukan proses modeling, lalu dilakukan proses experiment design, dan yang terakhir adalah result. Latar belakang, Computer Aided Recognition adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk mengenali atau memproses data dari berbagai sumber, termasuk gambar, suara, teks, dan data sensorik lainnya. Teknologi ini juga dikenal sebagai pengenalan pola, pengolahan citra, atau pengolahan sinyal. Klasifikasi gambar merupakan salah satu metode machine learning atau artificial intelligence yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah gambar dengan cepat. Pada kasus ini, studi kasus yang digunakan adalah data jenis hewan yang sudah disediakan di Kaggle. Dan model yang digunakan pada kasus ini adalah arsitektur CNN VGG16. Kemudian data collection, di sini ada dataset dan variabel data, di mana datasetnya itu merupakan 2.800 train image untuk 4 jenis hewan dan 729 test image untuk 4 jenis hewan. Lalu variabel data yang digunakan adalah 4 jenis hewan, yaitu dog, cat, horse, dan deer. Kemudian data preprocessing. Di sini untuk data preprocessing digunakan tf-crush.preprocessing.image generator, di mana image generator ini adalah fungsi untuk mengenerate data image dari sebuah file atau folder yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah kita buat fungsi image generatornya, setelah itu kita buat fungsi untuk mendefinisikan dari mana sumber datanya berasal, yaitu dengan kode sebagai berikut, di mana target size-nya ini merupakan dimensi dari citra yang akan digunakan dalam proses training. Kemudian batch size-nya sendiri itu merupakan banyaknya citra yang dimasukkan dalam setiap step pada training. Kemudian di sini ada proses modeling, di mana pada modeling ini saya menggunakan VGG16 dengan input shape-nya itu merupakan dimensi dari gambar yang akan kita gunakan atau input dari citra. Kemudian ada juga di sini include top, itu merupakan perintah untuk menyertakan apakah model yang digunakan itu disertakan dengan top layer dari arsitektur network model tersebut atau tidak. Kemudian di sini ada wedge, adalah bobot dari masing-masing layer yang sudah di-training berdasarkan bobot ImageNet. Kemudian di sini ada eksperimen design, yaitu dengan melakukan compile dengan optimizer-nya yaitu SGD dengan learning rate-nya sebesar 0,0005 dan momentumnya itu 0,9. Kemudian di sini juga ada
loss-nya itu menggunakan categorical closed entropy dan matriksnya itu menggunakan akurasi. Nah nah untuk selanjutnya kita lakukan demo program. Nah untuk demo programnya sendiri, pertama itu kita, import library yang akan digunakan. Kemudian di sini kita, akan menampilkan data dari 4 jenis hewan tersebut yang ada pada Kaggle dengan perintah ospet_join dirname filename. Setelah itu, ya kita import lagi library yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan gambar tersebut. Seperti TensorFlow, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, CV2, RandomOS, dan from tensorflow.keras.layers dan tensorflow.keras.models ini merupakan library yang nantinya akan digunakan untuk membangun sebuah modelnya. Kemudian di sini kita inisialisasikan variabel path untuk mengimport atau menampilkan data dari Kaggle-nya. Nah, kemudian variabel names dan noms ini kita inisialisasikan dengan array kosong, di mana nanti variabel datanya ini akan diisi oleh name of class dan number of sample. Kemudian jika i pada oslist IDR path_train ini nantinya adalah bernilai benar, maka akan menampilkan jumlah dari sampel tersebut dan akan ditambahkan ke variabel nums. Sedangkan untuk nama dari setiap kelas hewan tersebut akan disimpan ke variabel names. Kemudian untuk menampilkan datanya kita gunakan data frame, pd.dataframe. Sehingga hasil outputnya seperti berikut. Lalu, nah di sini merupakan hasil visualisasi dari kelas yang tadi sudah diinputkan menggunakan bar plot. Nah setelah itu kita buat kelasnya dengan fix size-nya itu kita ubah menjadi 30x30 dan nantinya image tersebut akan di-load secara random. Sehingga hasilnya itu seperti berikut. Kemudian setelah itu kita preparing datanya dengan image generator seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di sini kita recycle datanya itu menjadi 1/255 dengan rotation range-nya itu 20. Kemudian width shift range-nya itu 0,2 dan height-nya juga 0,2 dan horizontal flip-nya itu true. Kemudian validation speed-nya itu yang digunakan sebesar 0,2. Nah, kemudian setelah mengenerate datanya, kita akan memvisualisasikan dari mana datanya tersebut berasal.
Di sini digunakan train DS dan validation DS. Dengan target size-nya itu 24224 dan batch size-nya itu 32. Di mana ketika di-run didapatkan hasil sebanyak 2240 image untuk trainingnya pada 4 jenis kelas hewan dan image sebanyak 560 untuk validation image-nya. Kemudian kita modeling atau bangun modelnya di sini dengan menggunakan VGG 16 dengan input shape-nya itu 224, 2243. Kemudian include top-nya itu false dan weight-nya itu ImageNet. Nah, pada model tersebut di sini digunakan 2 extra dense layer dan output layer, di mana extra dense layer-nya itu yang pertama itu 1024 dengan activation value dan yang kedua itu 512 dengan activation value. Kemudian untuk output layernya sendiri di sini dense-nya itu 4 dengan activation-nya itu softmax dan name-nya classification. Nah, kemudian setelah dilakukan model atau kita buat modelnya, di sini kita compile datanya dengan menggunakan optimizer-nya itu SGD dengan learning rate-nya itu sebesar 0,0005 dan momentumnya itu 0,9. Kemudian di sini juga digunakan loss-nya itu categorical cross entropy dan matriksnya itu akurasi. Nah, kemudian untuk menampilkan model tadi yang telah dibangun itu kita gunakan model dot summary. Di sini diperoleh total params-nya itu 15.766.852. Nah, kemudian kita lakukan proses training dengan fit model.fit, yaitu dengan basis-nya itu 32, kemudian validation datanya itu val DS dan epoch-nya itu sebesar 20. Nah, setelah dilakukan proses training, maka kita lakukan evaluasi modelnya dengan memplotkannya menggunakan import matplotlib spplot.plt. Di sini diperoleh hasil akurasinya itu sebesar 0,8964 dan loss-nya itu sebesar 0,2773. Nah, kemudian preparing for submission di sini adalah fungsi untuk menyimpan datanya itu ke dalam bentuk CSV. Kemudian di sini kita labelkan datanya. Di sini label datanya masih 0 karena belum dilakukan prediksi. Nah, setelah itu kita lakukan prediksinya. Kita lakukan prediksi dengan variabel labelsnya itu kita inisialisasikan dulu ke dalam array kosong, kemudian jika i di dalam image underscore id, apabila image-nya itu adalah load image dot
load image path text dengan target size-nya itu 224 maka image-nya ini kita simpan ke dalam array image dan image-nya ini nanti dibagi dengan 255. Kemudian setelah itu kita lakukan reshape image-nya yaitu menjadi 1,224 dan 3. Nah, kemudian labelnya di sini, kemudian kita lakukan predict ya dengan menginisialisasikan model load predict-nya itu ke dalam variabel label. Kemudian label tadi kita ubah ke dalam bentuk list. Kemudian label.id index-nya ini kita tambahkan ke dalam labels.append. Nah, setelah dilakukan labeling, maka kita load lagi label fungsinya seperti yang tadi sama. Karena sudah dilakukan proses labeling, maka hasil labelnya ini akan beragam. Kemudian setelah itu dari data tersebut kita simpan ke dalam format CSV dengan perintah df_sub.to_csv. Sehingga kesimpulan yang dapat diproses adalah berdasarkan model yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis hewan pada model VGG16 dengan epoch sebesar 20 diperoleh tingkat akurasi sebesar 0,8964 atau 89% dengan nilai loss-nya itu sebesar 0,2773. Berdasarkan hasil tersebut, tentunya sudah dianggap baik karena dapat mengklasifikasikan 4 jenis hewan berdasarkan gambar dengan baik. Sekian dan terima kasih.